Berjumpa lagi bersama saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Teman-teman, hari ini saya spesial menjelaskan indikator Gaptek Profit yang ada di TradingView. Nah, teman-teman bisa lihat di layar kaca, bentuknya simple banget dan sangat powerful. Nah, konsepnya kalau harga dia mau lari kencang, pasti dia bangkit dari tempat duduk. Nah, bangkit tempat duduk itu kita sudah bisa deteksi. Nah, teman-teman lihat di sini saya ambil contoh saham VKTR. Nah, sebelum dia lari kencang teman-teman, pasti saham ini mengalami breakout. Breakout istilahnya harga bangkit dan dia harus lewati garis atas dari indikator Gaptek Profit. Jadi gini, harga itu dikunci oleh dua garis. Teman-teman bisa lihat di layar kaca. Jadi kalau dia sideways seperti ini, harga dikunci garis atas dan garis bawah. Nah, kalau harga sideways, ya udah dia akan di antara dua garis. Tapi kalau harga mau lari kencang naik atau harga mau turun kencang, maka dia harus breakout garis atas atau breakout garis bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini terjadi breakout di sini nih. Ini breakout atau ini nempel garis. Oke, ini yang breakout ya. Jadi garis biru atas ditembus, closing di atas dan ada tambahan panah kecil. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh, udah kita entry aja buy. Pokoknya yang kita harus jaga yaitu nggak boleh closing di bawah garis biru bawah. Nih, birunya ini nih. Ya. Jadi paling kita rugi 1 candle atau sekitar 1 senti atau 1,5 senti. Ini perumpamaan aja ya. Nah, selama dia masih di atas atau dia tidak tembus garis bawah, maka teman-teman diemin aja. Jangan ditutup. Jangan ditutup atau jangan di closing. Biarkan aja terbuka. Nah, teman-teman lihat ini breakout lagi, boleh masuk. Kalau yang belum masuk, teman-teman boleh masuk. Yang udah ada mungkin hold aja, tahan aja. Atau kalau memang punya dana boleh masuk lagi teman-teman. Nah, ini breakout lagi. Selama dia breakout, teman-teman tahan aja. Ini breakout lagi. Ini breakout lagi. Tuh. Ya, ini nggak closing di bawah. Nggak. Jadi belum di close atau belum ditutup transaksinya. Ini closing lagi di atas. Kita hold. Ini closing lagi di atas. Kita hold lagi, tahan. Nah, ini nggak closing di bawah. Tahan aja. Ini closing lagi, breakout lagi di atas. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Ini breakout lagi. Tuh. Ini breakout lagi. Ini breakout lagi. Nah, teman-teman bisa bayangin keluarnya di mana? Ini kita keluar. Kita close posisi. Tuh, kita cek ya. Dari yang di sini nih 92 dan kita close-nya di sini itu 680. Artinya 680 dikurang 92, maka kita sudah profit 588 dibagi 92. Artinya kita sudah profit 639%. Asik kan? Jadi gampang banget. Cuma jagain harga break atas atau break bawah teman-teman. Tuh, udah gitu doang. Dan kalau teman-teman lihat ya, dari harga breakout pertama di tanggal 15 Agustus 2025, teman-teman bisa lihat harganya tuh di bawah ya. Tuh. Sampai dengan di sini di 12 Desember 2025 nggak mungkin nggak ada namanya akumulasi bandar asing, distribusi bandar asing, akumulasi retail, distribusi retail, pasti ada. Cuma kita nggak mau pusing yang begituan teman-teman. Jadi caranya gampang banget, tinggal cari breakout. That's it teman-teman. Ya, jadi konsepnya gampang banget. Bahkan kalau saya bilang ini adalah konsep termudah dari semua indikator. Masa jaga gitu doang nggak bisa teman-teman? Breakout atas atau breakout bawah. Udah. Asik kan? Tuh.
teman-teman. Nah, contoh hari ini VKTR naik tuh. Padahal kita udah ketemu kemarin dia breakout, kita masuk. Dan sekarang sudah profit. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini VKTR-nya saya masuk di 985 akumulasinya. Dan sekarang udah 1035. Saya profit beberapa jam doang. 4,5%. Tuh, asik kan? Nah, ini saya biarin aja sampai dia closing di bawah garis sehingga profit kita bisa maksimal. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, ini adalah beberapa hasil dari tradingan saya dengan menggunakan indikator. Contoh AAD ya, itu breakout tuh gambar sebelah kiri. Nah, ini saya pakai 3 time frame. Sebelah kiri itu harian, yang tengah mingguan, yang sebelah kanan bulanan. Ya, teman-teman bisa lihat sebelah kiri itu ada panah yang dimana nilai entry saya di 7.519 ini. Ya, naik teman-teman. Bahkan di hari itu terjadi gap lompat seperti VKTR hari ini. Gap up teman-teman. Tuh, sering kali seperti ini. Jadi kita langsung profit 12% dalam gak lama itu teman-teman. Kalau lihat candlenya itu paling 1 minggu. Tuh, enaknya menggunakan teknik breakout itu langsung cepat profit teman-teman. Ya, nah Elsa tuh, dimana garis panah itu yang menunjukkan saya di situ entry-nya 535. Ya, jadi ketemu breakout yang kedua. Yang pertama saya nggak masuk, kelewatan. Breakout kedua saya masuk, tiba-tiba naik kenceng teman-teman. Tuh, asik ya, 25%. Nah, di Pegun teman-teman lihat, breakout. Jadi sebelum terjadi penutupan hari itu, saya melihat, wah ini potensi naik. Saya udah beli duluan. Istilahnya curi start. Sebelum dia penutupan hari itu. Saya beli tuh ya di 10.050. Ternyata besokannya dia lompat gap up. Langsung saya profit 36% tuh ya. Nah, PSAB juga 40%. Naiknya luar biasa. Pewon juga langsung gap up. Langsung satu hari profit 23% tuh. Enak banget teman-teman. PPRE saya 57%. Padi waktu saat di awal 15%. Dan setelah itu naik luar biasa profit 72%. Bahkan lebih 100%. Saya lupa screen capture teman-teman. Ya, tuh. NSSS. Ini waktu saya lihat technicalnya. Loh, ini perusahaan apa ya? Saya nggak kenal. Tapi breakout. Ya udah saya masuk deh. Ya, alhasil teman-teman lihat tuh. Naik luar biasa. Saya keluar di sini nih teman-teman. Saya keluar di sini. Waktu itu paling sekitar 20 sampai 25% profitnya. Saya keluar. Tapi ternyata naik terus teman-teman. Luar biasa. Ya, jadi kalau profit silakan. Kalau udah biru mau diambil silakan. Cuma jangan kecil-kecil, 5%, 10% jangan. Kalau bisa di atas 20-30% teman-teman. Tuh. Asik ya. Nah, di land juga teman-teman bisa lihat tuh. Saya profit 110%. Nah, kalau saya nggak ada indikator ini, mungkin saya nggak bisa profit begitu besar. Paling profit 5%, 10% saya keluar. Asal biru close. Karena apa? Kita nggak ada acuan. Nah, banyak sekali trader-trader di luar sana, pemula yang baru trading. Mereka ikut dari teman atau grup signal. Begitu mereka profit, mereka kebingungan kapan nih di take profit. Ya, cepet-cepet di take profit. Takut nanti minus lagi karena pernah punya kejadian setelah profit minus lagi. Jadi akhirnya mereka ya 3-5% diambil deh. Padahal bisa 10, 20, 30%. Nah, biasanya menyesal adanya di belakang. Nah, karena apa teman-teman? Teman-teman nggak punya rambu-rambu. Jadi gini, manusia itu harus ditertibkan oleh rambu-rambu. Contoh aja, kalau kita ada lampu merah, maka kita berhentinya di mana? Ada garis putih ya. Kadang-kadang nggak ada garis putih. Bingung kan kalau nggak ada garisnya, berhentinya di mana nih? Gitu. Tapi kalau ada garisnya, udah tahu. Berarti di belakang garis. Nah, kalau lampu hijau jalan, lampu merah berhenti. Nah, seperti itu. Sama. Ini juga ada rambu-rambunya. Ada garis biru atas dan biru bawah. Sehingga
kita sebagai manusia perlu sign, perlu adanya rambu-rambu. Nah, itu yang saya buat, yang saya develop indikator pertama saya, namanya Gaptek Profit 1. Nanti saya akan jelaskan indikator yang kedua, Gaptek Profit 2, lebih keren lagi. Ya, asik bener. Oke? Nah, sama kayak kemarin, composite dikeluarkannya MSCI Indonesia masuk ke frontier market, bukan ke emerging market. Saya sudah tahu bahwa ISG itu downtrend. Saya tunjukin, teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, waktu saat MSCI itu adanya di 28 Januari ini, langsung gap down turun. Nah, padahal nih di tanggal 21 Januari saya sudah tahu nih bahwa ISG turun breakout bawah. Di bawah garis biru bawah tuh, di break ya, closing di bawah. Artinya dari sana kita udah tahu bahwa ISG itu jadi downtrend. Banyak yang gak percaya. Tapi akhirnya teman-teman bisa lihat tuh ya, jatuh dan sekarang terjadi breakout, tembus garis biru atas dan jadi uptrend. Makanya hari ini naik teman-teman. Asik ya, gampang banget, gak pakai sulit, semudah itu. Nah, bukan itu aja, ada manfaat lain dari indikator ini. Pengen tahu caranya? Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru. Bagi yang punya Instagram, @ajak_gapteksaham. Bagi yang punya TikTok, @ajak_gapteksaham. Bagi yang teman-teman mau join di grup Telegram gratis, dan saya berikan satu emiten setiap harinya gratis. Nah, linknya ada di layar kaca. Bagi yang suka forex atau robot forex, linknya ada di layar kaca juga. Karena saya spesialis mendevelop indikator khusus untuk MetaTrader 4 atau mereka yang bertrading di forex, dan robot-robot forex saya juga develop. Dan sekarang saya mendevelop indikator untuk saham. Tapi di TradingView ini teman-teman bisa trading untuk saham lokal, saham US, cryptocurrency, forex, gold, silver, Hang Seng, Nikkei. Teman-teman bisa tinggal klik doang. Nah, ini di sini ya, tinggal ketik aja teman-teman pengen apa. Contoh BTC tuh, ya, tinggal ketik Hang Seng. Tuh, teman-teman tinggal klik aja. Ini akan muncul, tinggal klik aja teman-teman. Tuh, muncul. Ya, gold. Contoh, nah emas nih. Tuh, teman-teman bisa lihat. Asik bener. Jadi caranya mudah banget, nggak pakai sulit. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nanti kalau dia mau breakout, baru hajar lagi, seperti kayak gitu. Oh, breakout malah beli gitu ya? Beli lagi gitu, saya kumpulin barang, breakout juga hajar lagi. Karena Oke. kalau kamu kumpulin barang nggak bisa banyak gitu. Karena kalau kamu kumpulin banyak, ya dia lagi kumpulin, kamu kumpulin lebih banyak dia, tandanya kamu yang ngelit dong kayak gitu. Kan nggak bisa. Tapi pas lagi breakout, biasanya saya makan banyak. Justru duit banyaknya itu di breakout gitu. Saham-saham kencang itu di Oke. breakout gitu. Kalau bisa sahamnya ARA kayak gitu ya kan. ARA makan lagi gitu, kayak hari Jumat gitu ya kan. Saya makan KBLF di ARA. Saya main sampai dia ARA gitu kan. ARA-nya nggak kebuka gitu. Ya udah saya hold. Pagi gap up saya buang, dia jatuh ke merah, saya makan lagi. Hari ini ARA lagi gitu kan. Maksudnya, wah, ada apa ini? Saya juga nggak tahu ada apa gitu kan. Mungkin kan ada isu mau diakuisisi lah, mau ada apalah. Cuman ya transaksinya fine, bid offernya oke, ya saya main di sana. Gue tuh udah pernah ngajarin dia, sekarang orang ketemu gue, dia ajarin aku main saham. Terus gue tuh kadang bingung, gue mau ngajarin dari mana? Lu bisa baca laporan keuangannya. Mulai dari situ saya tau. Susah banget sih, jangan baca laporan keuangan. Kalau nggak gimana main saham? Iya. Gue nggak bisa teknikal, kalau gue belajar teknikal jangan tanya gue lah. Gue nggak bisa, gue dari itu saya bilang gue nggak bisa. Gue tanya, lu bisa laporan keuangan nggak? Gak gitu bisa, mati gue. Kalau gue ngajarin lu accountingnya dulu, itu sekolah lagi 4 tahun gitu kan. Gimana gue bisa ngajarin? Lu baca laporan keuangan aja nggak bisa. Ya udah, mendingan lu belajar teknikal. Teknikal lu nggak usah baca laporan keuangan.
Lu tinggal lihat. Percaya aja sama gambarnya. Ya, pokoknya gambar yang udah lah. digambarin sama Banda Iya. percaya aja. Itu pokoknya ada resist ada itu. Ya at least you Itu have lebih ada guidance lah. ada guidance. Iya, itu lu So, benar. kalau lu jago juga bisa make money gitu Iya. kan. Banyak orang technical sukses kok. Iya. Bukan nggak sukses loh. Betul, betul. Jadi Satu ini kayak Hengki ya. Hebat dia. Michael Yola. Iya. Ya, kalau gitu. Nggak perlu baca laporan keuangan, yang penting lihat Chartnya. itu lihat chartnya, lihat turnovernya. ya udah. Itu ilmu mungkin yang ke retail lebih cocok gitu loh. Jangan ke gua, Ci mau belajar saham. Kalau nggak bisa laporan keuangan, gua jujur ngajarin accounting kayak nyekolah 4 tahun lagi kan. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Jadi, ini indikator yang baru develop. Jadi, indikator 1, jadi atas bawah. Ini yang duanya saya matikan dulu deh. Teman-teman bisa lihat, jadi indikator ini terdiri dari garis atas dan garis bawah, serta adanya panah kecil nih. Panah naik berwarna biru dan panah turun berwarna merah. Sebenarnya panah ini agak telat, tapi anyway kadang-kadang juga sama. Nah, itu nggak penting. Yang penting breakout. Breakout naik sama breakout turun. Ya, breakout turun di bawah garis. Ini yang paling penting. Tinggal ikutin itu aja. Nah, yang kedua, bukan itu aja. Jadi, saya akan memberi contoh kemarin Bumi ya. Jadi, emiten ini 1 juta umat. Jadi, banyak yang suka. Nah, kita udah tahu bahwa Bumi itu sudah breakout turun di 13 Januari. Jadi waktu harganya closing masih di harga 404, saya sudah tahu bahwa Bumi menjadi downtrend. Dan harga terus turun, ya terendah di 196 dan sekarang terkoreksi naik. Nah, 3 hari lalu terjadi breakout tembus garis atas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, penutupannya kira-kira di harga 272 dan sekarang 290. Jadi sudah untung sekitar 10%-an. Asik ya, gampang banget. Nah, demikian juga waktu saat dia breakout, saya juga untung besar dari Bumi. Pada saat terjadi dia breakout pertama kali di 149 nih. 149 sampai 150, kita masuk dan dia naik terus teman-teman sampai waktu itu di 470. Kita profit luar biasa. Ya, jadi enak banget. Nah, indikator ini terdiri dari 2 garis atas dan garis bawah. Teman-teman bisa lihat. Nah, garis atas dan garis bawah ini merupakan support dan resistance. Jadi ini merupakan support kalau dia garis bawah atau saya bilang harga murah. Dan ini garis resistance yang biru atas yang saya bilang harga mahal. Jadi kalau harga mendekati atau kena di garis biru bawah, itu merupakan harga murah di saat itu. Teman-teman boleh beli dan kasih TP di garis biru atas atau agak turunan dikit lah supaya gampang kena. Ya, setelah Anda close ternyata dia breakout. Dia closing di atas. Nah, yang tadinya resisten itu jadi support. Jadi harga murah, teman-teman. Paham ya? Yang tadinya resisten jadi support. Support itu harga murah. Tuh, kita beli. Nah, begitu dia ada di garis biru atas ini, itu menjadikan support. Anda boleh beli. Beli aja. Tuh, ya. Naik. Asik bener. Nah, tapi kadang-kadang langsung naik. Ada. Ya, jadi seperti ini nih. Ini langsung naik, teman-teman. Nggak pakai turun dulu. Nah, saran saya, teman-teman beli dulu waktu saat di open. Nanti kalau ada koreksi lagi di garis boleh beli lagi. Asik ya. Tuh. Gampang banget. Nggak pakai sulit. Dan banyak sekali member-member yang senang pakai indikator ini. Nah, cara yang kedua, teman-teman. Cara yang kedua adalah teman-teman bisa lihat. Kalau yang garis atas tegak lurus dan ini nekuk naik, artinya uptrend. Ya. Jadi kalau yang ini tegak lurus yang bawah, terus yang atas nekuk, artinya downtrend. Ya, kita bisa lihat dari sana
bahwa probabilitasnya bearish kalau yang atas nekuk ke bawah. Gitu teman-teman. Ya, bocorannya gampang banget. Jadi cuma hanya hafalan bentuk garis aja. Kita udah bisa profit dari bisnis trading. Nah, gitu teman-teman. Ya, sama dengan MPMX. Ini udah sering saya informasikan ke teman-teman bahwa ini waktu di 30 Desember dia breakout teman-teman. Ini di harga 965 dan kemarin sempat tertinggi di 1035. Tuh, sudah profit hampir 10%. Dan ini terkoreksi, ini downtrend. Nah, ini mulai tegak lurus tapi ini nekuk naik. Artinya ini kembali uptrend. Nah, nanti di dekat-dekat garis bawah teman-teman boleh beli. Yang penting dia jangan closing di bawah. Kalau dia closing di bawah, cut loss aja. Jadi makin dekat dengan garis biru bawah, makin murah. Kenapa makin murah? Karena kalau cut loss-nya tuh dekat dengan garis biru. Jadi ruginya nggak besar teman-teman. Ya, dan TP lah di dekat garis atas. Tapi kalau dia breakout, kita masuk lagi. Karena selisihnya pasti nggak banyak teman-teman. Ya, gitu. Jadi pakai ini, matikan psikologis Anda. Matikan negatif Anda. Matikan kecurigaan Anda. Kadang-kadang kecurigaan kita itu tidak terbukti. Nah, dengan adanya indikator ini, kita trading layaknya robot. Layaknya tidak ada perasaan. Pokoknya dia breakout, saya masuk. Dia breakdown, saya keluar. That's it teman-teman. Semudah itu. Nah, biasanya saya trading dengan 3 time frame seperti ini. Nah, ini contoh VKTR ya. Ini 3 time frame. Ini daily teman-teman bisa lihat. Ini weekly dan ini monthly atau bulanan. Nah, saya sering kali dapat beggar. Cara ngelihatnya gampang teman-teman. Carilah di time frame bulanan yang baru breakout. Beneran. Nah, kalau teman-teman lihat, nih ada contoh ya. Nih, contoh. Ini kan breakout teman-teman, bulanannya. Waktu di bulan September 2025. Ini di harga 230 rupiah per lembar sahamnya. Tuh. Bulan depannya naik, bulan depannya naik lagi, bulan depannya naik lagi. 230 sampai kemarin tertinggi di 1340. Bayangin, teman-teman berapa ratus persen. Ya, asik bener. Saya sering teman-teman. Jadi kayak kemarin land lah. Dan kawan-kawan saya bisa profit 50 sampai 100% ya gara-gara dari sini. Nah, makanya saya senang cari saham-saham yang masih di bawah. Bukan FOMO yang udah di atas. Nah, tugas teman-teman nanti, teman-teman tinggal masukin aja nih emiten-emiten saham di list. Setelah itu tinggal klik aja. Tuh, dicari. Nih, ya, tuh. Nah, contoh ini ya, JASP, tuh. Coba kalau teman-teman lihat bulanannya, tuh. Ini baru breakout. Breakoutnya di sini. Ya, di sini nih breakoutnya. Ya, memang di 51, sekarang udah di 104. Artinya udah 100%. Kalau kita entry di bulan Agustus 2024. Tuh. Ya, masih banyak lagi. Nih, saya sudah masukin list yang di bawah. Nih, teman-teman bisa lihat tuh. 1, nih. Ya, tuh. Masih di bawah dan udah breakout. Ini breakout pertama kali nih. Nih, ada panah. Kalau saya zoom perbesar, nih teman-teman bisa lihat ya, tuh. Tuh. Baru breakout pertama. Dan ini di 48 rupiah. Jadi upside-nya masih jauh sekali di atas tuh. Yang kayak gini-gini nih saya cari, saya masuk. Ya, banyak sekali emiten-emiten. Saya tunjukin beberapa aja ya. Tuh, ini contohnya. Indikator 2-nya saya matiin dulu deh. Supaya teman-teman gampang lihatnya. Ya, tuh. Ini breakout pertama kali. Nah, teman-teman lihat. Ini adalah contoh ya. Ini contoh. Pura, waktu dari bangun tidur, dia tidur di 50, tiba-tiba bangun 51. Teman-teman lihat deh. Tuh, tiung. Ya, candle bullish. Nah, kita kalau nggak ada indikator ya kita nggak tahu nih teman-teman. Tapi begitu ada indikatornya, teman-teman lihat tuh seperti ini. Dia breakout, terus ada panah kecil biru ke atas, tulisannya long.
Udah kita masuk teman-teman. Karena itu adalah kode bangkit. Nah ini ya, ini baru pertama nih teman-teman. Ya, teman-teman lihat sebelah kanan aja. Nah, contoh kayak tadi, VKTR. Tuh. Ya, breakout pertama di bawah. Dan kita nggak boleh curiga. Naik gak ya, kenceng gak ya, atau pelan. Kita nggak mau tahu. Kenceng pelan, yang tahu bandar dan Tuhan, teman-teman. Tapi asik bener ngikutin ini teman-teman, jadi gampang banget. Ya, nah kalau teman-teman pengen coba, teman-teman bisa beli paket premium yang silver selama 1 bulan. Itu murah banget. Nah paketannya ada di layar kaca. Jadi kalau yang VIP itu grup signal aja, jadi signal 1 sampai 10 saya kirim setiap harinya. Di jam sebelum trading, jam 8.30. Jadi cuma signal aja. Yang VVIP selain signal, teman-teman dapat BSJP. Beli sore, jualnya pagi. Nah, sering kali besokannya nge-gap, tapi kita udah beli, teman-teman. Sering, asik banget. Probabilitasnya banyak untungnya daripada loss-nya. Itu udah kita buktikan. Nah, selain itu, saya berikan screening otomatis berdasarkan indikator yang saya develop di AMI Broker. Karena di AMI Broker bisa screening, kalau di TradingView nggak bisa. Nah, saya screening, saya kirim. Tinggal teman-teman buka, cocokin dengan indikator teman-teman. Atau posisi teman-teman. Atau teman-teman udah ada yang beli emiten tersebut. Dan kalau yang premium, ada 2 premiumnya. Premium silver dan gold. Kalau yang silver, teman-teman dapat 1 indikator. Kalau yang gold dapat 2 indikator. Ya, teman-teman bisa coba 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Tentunya yang 12 bulan lebih murah. Asik bener. Nah, saya akan jelaskan bagaimana dengan indikator yang kedua. Saya akan matikan dulu indikator yang pertama, saya akan munculkan indikator kedua. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kebetulan MPMX. Saya ambil, nah kita ambil contoh VKTR ya teman-teman, VKTR ini teman-teman bisa lihat. Dan ini yang 1 saya matikan, saya panggil yang 2. Yang 2 juga belum semua. Saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa di indikator 2 tuh ada segitiga merah sama segitiga hijau. Hijau yang bawah nih, saya zoom perbesar teman-teman supaya lebih jelas tuh. Tuh ya. Ini ada yang hijau, ada yang merah. Nah, segitiga ini base-nya itu saya buat dengan oversold dan overbought. Ya, tapi lebih detail lagi. Cuma saya lebih gampang menjelaskan oversold dan overbought. Nah, untuk yang segitiga hijau, muncul teman-teman boleh beli. Selama dia nggak tembus lower dari segitiga itu, teman-teman jangan cut loss. Karena potensinya dapat di ujung bawah. Tapi kalau ditembus, cut loss dulu teman-teman. Ya, cut lossnya nggak banyak kerugiannya. Paling setengah senti. Ya, dan demikian juga kalau muncul segitiga merah, teman-teman TP dulu. Ya, tapi jika dia breakout, ada harga yang tertutup lebih tinggi dari di segitiga itu, maka teman-teman boleh masuk lagi. Ya, demikian juga sama. Kalau segitiga hijau ada tutup di bawah, Anda keluar dulu. Cut loss dulu. Ya, nah sama kayak gini nih. Ini nih ditembus ya. Tuh. Ini ditembus lagi kan sama yang ini nih. Ini higher-nya tuh coba lihat. Lebih tinggi kan dari yang angka 8 dan 9. Yang ini nih. Lebih tinggi kan? Nah, teman-teman baru entry. Artinya segitiga merah batal. Anda boleh masuk lagi beli tuh. Ya. Nah, ini juga sama. Ditembus, batal, naik lagi tuh teman-teman. Ya, tuh. Jadi jangan skeptis dulu. Wah, ini udah ketinggian. Jangan teman-teman, biarin aja. Gitu. Nah, demikian kalau teman-teman dapat yang segitiga hijau. Mana ya? Sebentar saya cari. Memang nggak selalu ya, nggak selalu ada. Nah ini, nih teman-teman tuh segitiga hijau. Masuk aja teman-teman. Ya selama dia nggak breakout di lower terendah, biarin aja teman-teman coba lihat tuh.
Tuh, tuh, tuh. Ya, asik teman-teman. Nah, ini cara kerja dari indikator Gaptek Profit 2. Nah, di dalam indikator yang kedua itu ada segitiga dan ada yang di bawah. Nah, di bawah ini sama sistem kerjanya oversold dan overbought, tapi berbeda cara kerjanya. Jadi dia nggak sama. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Kalau garis ini nyentuh dan ada kotak hijau, nah artinya oversold, over untuk dijual. Teman-teman lakukan beli, tapi tunggu dulu. Belinya itu tunggu sinyal naik. Nah, teman-teman ada bantuan di indikator garis. Jadi kalau harga dari bawah naik ke atas, closing di atas, artinya uptrend. Teman-teman boleh beli, apalagi kondisinya seperti ini nih. Ya, garis ini kena di kotak hijau. Ya, sama juga kalau garis ini kena di kotak merah. Kalau dia tembus, teman-teman cepet-cepet tutup dulu. Ya, untuk mengantisipasi. Nah, tapi nanti kalau dia breakout lagi, masuk lagi, teman-teman. Nah, sinyal yang ketiga yang diberikan oleh indikator Gaptek 2 adanya ini sebenarnya teman-teman udah pada tahu ya, garis moving average. Tapi sudah saya modifikasi. Nah, moving average ini saya akan contohkan BBCA kali lebih enak ya. Oke. Nah, BBCA ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, yang ini saya hapus dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, kalau harga closing di atas garis tapi masih merah, Anda mesti curiga tuh. Kalau 4-5 kali closing di atas artinya dia mau ganti arah. Nah, kalau dia udah ganti warna hijau artinya siap-siap. Begitu biru maka dia naik. Cuman kan kadang-kadang lagging. Nah, disinilah peran serta Gaptek Profit 1. Teman-teman lihat kalau dia breakout, nah teman-teman masuk. Ya. Nah, demikian juga kalau dia udah merah, tuh banyakan turunnya tuh. Teman-teman lihat tuh turun. Ya. Kalau biru naik. Tuh. Jadi lebih tenang. Jadi MA ini tren besarnya. Nah, teman-teman lihat ya. Nih, saya kasih contoh. Ini saya buka BBCA. Ini udah saya info di member premium bahwa jangan masuk di BCA ya. Karena dia warnanya merah, dia breakout bawah. Itu hariannya. Mingguannya juga sama, warnanya merah, dia breakout bawah, turun lagi. Bulanannya juga sama, nih teman-teman, dia breakout, turun. Nah, tunggu sinyal buy. Sinyal buy di bulanan ini nih kena di support atau di harga murah. Nanti kalau closing di atas bulan ini, nah itu baru kesempatan kita masuk, kita beli teman-teman. Kita bisa dapat di ujung bawah. Tuh, ya. Nah, yang bulanan itu udah berubah hijau. Nah, jadi plannya kalau dia merah dia akan turun. Tapi kalau dia ganti biru lagi atau berada di atas garis, maka kita bisa siap-siap dia naik. Tuh. Ya, beda nggak dengan BMRI nih? Siapa bilang Big Bang sama, turun-turun semua, naik-naik semua? Nggak tentu teman-teman. Nih, contohnya ini. Nah, Bank Mandiri teman-teman lihat tuh. Hari ini bullish, BCA bearish beberapa hari ini. Nah, ini naik tuh. Tuh. Mingguannya naik, bulanannya juga naik. Ini kalau closing di atas, garis biru atas, ini bulanannya berarti fix uptrend. Dia akan menuju ke balok merah ini di sini di 6.600. Tuh. Asik kan? Gampang banget, tinggal cari tiga-tiganya biru, biru, biru. Udah. Keren kan? Tuh. Ini udah saya info di premium. Jadi supaya mereka paham cara bacanya dan mereka bisa cari. Ya, asik bener. Nah, itulah penjelasan tentang indikator Gaptek Profit yang ada di TradingView. Sementara masih Gaptek Profit 1 dan Gaptek Profit 2 ini udah luar biasa dahsyat teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai
di forex ya. Ini BTC, teman-teman bisa lihat tuh, Bitcoin. Nah, itu downtrend. Nah, tapi ini ada di harga murah, persis di garis biru. Nanti kalau udah closing di atas, ini enak banget kita beli ya, teman-teman. Nah, itu BTC. Euro, teman-teman bisa lihat ya, ini uptrend tuh ya, MA-nya biru, biru, biru. Cuman ini ada di mahal, teman-teman, dekat resisten. Tunggu di garis biru bawah baru kita beli tuh. Teman-teman jadi tahu kan? Asik kan? Tuh, ini GBP USD. Tuh, ya berada di mahal. Tapi untuk hariannya murah. Kalau mingguannya ini kita lihat lagi nih, closing di atas apa di bawah. Kalau di bawah berpotensi turun ke garis biru bawah. Nah, kalau di bulanannya ini kita lihat bulan ini dia closing di mana. Tapi ini kan sebelumnya closing di atas. Ya. Nah, kita tunggu, kalau bisa di sini baru kita beli. Nah, ini udah nekuk naik, artinya masih bullish. Gampang kan? Jadi kita jago analisa hanya dari bentuk-bentuk indikator aja sudah tahu. Nah, bagi teman-teman yang kepengen bisa hubungi call center yang ada di layar kaca atau ikutin live TikTok kita untuk mengetahui cara kerjanya dan membahas emiten yang teman-teman minta. Buka hatinya, lihat peluangnya dan dapatkan profit konsisten. Trading jangan dijauhi, jangan ditakuti, tapi kita cari manfaatnya. Pergunakan tools, alat bantu, teknologi, indikator ini termasuk teknologi untuk membantu trading kita. Jadi jangan dipersulit, tapi dipermudah. Ada yang mudah, ngapain yang sulit. Dan mau tarik-tarik garis sendiri boleh. Belajar buku di Gramedia A sampai Z tentang cara analisa, technical analysis. Banyak ilmunya. Tapi ini saya bikin sesederhana mungkin untuk supaya teman-teman mudah pakainya. Saya sudah ikut influencer-influencer yang terkenal di YouTube, AHA dan HA. Nah, mereka kekurangannya tidak punya indikator sebagai acuan. Sedangkan kita sebagai manusia butuh acuan. Think about it. Sampai di sini video saya. Sukses selalu dan salam Gattek Profit.